wait, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali di channel dia Let's, channelnya dia para dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tinggalkan like, share, subscribe aja sekarang aja supaya kalian tidak lupa. Jadi kalian harus tahu, saya sekarang buat konten jam. Kelihatan? Saya bangun, sudah melakukan banyak hal, setengah jam, dan kita buat konten. Konten ini adalah konten yang ingin saya ceritakan perjalanan saya ke Jawa kemarin. Jadi saya mulai cerita berurutan dulu ya, berurutan. Ini karena kalau waktu malam buat konten tidak ada, kalau waktu pagi juga lebih-lebih tidak ada guys. Jadi kita buat konten jam setengah 3 ya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat dan seru. Saya harus ceritakan kepada kalian cerita saja ekspedisi saya ke Jawa. Jadi semua diawali pada tanggal 27 ya, Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Saya beserta keluarga naik mobil Avanza milik salah satu Maxim disewa. Setelah itu kami sholat Jumat di dekat Gor Sudiang. Setelah itu masuk di bandara. Singkat kan? Jadi gini, saya itu punya dua amanah untuk ke Jawa. Pertama antar adik mondok. Kedua, saya ingin sekaligus berekspedisi dan riset sebuah hal yang harus saya riset, yaitu bisnis dan belajar banyak hal sama keluarga dan sepupu-sepupu saya di sana. Jadi teman adik saya. Jadi di sini adalah pertama kalinya saya, first time, bukan first time berarti ya, waktu pertama kali saya tuh naik pesawat berdua sama adik. Dulu kan kalau naik pesawat kan sama keluarga besar, ya kan, sama kakak, adik. Tapi ini saya hanya berdua. Jadi saya punya tanggung jawab lebih lagi. Tapi seru. Saya suka gitu. Saya lebih suka ekstrem-ekstrem guys, ya. Mirip-mirip semua, makanya sipit-sipit. Oke. Oh ini mau bawa mana? Sampai di sana kan. Udah mau kok naik-naik sih, 1 tahun ini. Angkat tangan, angkat. Kasih panjang. Satu tahun. Ah? Saya tahun depan bisa ya. Jadi video ini kami bawa barang sedikit ya. Saya juga sebenarnya bawa barang sedikit cuy, serius. Saya tuh bawa baju, kaos 3 atau 4. Saya sempat nyuci di sana di Jawa. Saya nyuci, mau apa juga banyak-banyak ya kan. Saya hanya bawa tas yang biasa saya bawa itu yang hitam. Ya seperti itu aja saya bawa. Seru, gak usah terlalu banyak-banyak karena kita juga mau jadi big packer. Asik big packer. Jadi sini pintu keberangkatan. Jadi saya teman adik saya. Jadi adik saya ini, saya diksar juga dulu. Jadi dia kan mau pesantren. Dia itu apa ya? Kurang mandiri. Jadi saya harus mendiksarnya dulu. Tapi sudah sebelum itu kami sudah diksar juga, guys. Ya, jadi kalau kalian punya adik laki-laki, cobalah diksar sedikit-sedikit. Diksarnya maksudnya memberikan dia makna kehidupan. Asik. Saya mau ceritakan sisi uniknya aja ya. Mana ini? Naik pesawat. Oke. Jadi sini saya sempatkan juga buat konten di atas pesawat ya.
Tapi di sini memang sudah diperbolehkan main HP kan. Kalau kita mau apa sih namanya itu naik itu kan nggak boleh main HP katanya. Dan kalau udah di atas ya boleh. Tapi maksudnya hanya dengar lagu ya gitu-gitulah, kalian tahu lah. Ya itulah. Jadi sorry ya kalau saya masih rada bingung karena skrip tidak ada. Langsung aja buat konten ini udah lepas-lepas aja, santuy cuy. Oke, akhirnya kami sampai di Surabaya, Bandara Juanda ya kan, Bandara Juanda. Jadi kita ambil koper kita. Berangkat dan saya ketemu dan memang sudah janjian sama Mas Alham. Mas Alham itu adalah sepupu 2 kali saya. Dan itu tangannya tidak ada, tapi dia adalah orang yang bisa membuat saya wow. Saya pernah ke Madura sekeluarga, dia itu bisa bawa mobil cuy ya. Itu saya dulu masih SMP, kalau bukan SMP SD. Saya ke Madura, saya sama Mas Alham. Nah ini pertemuan saya sama Mas Alham yang kedua kalinya. Lihat, Mas Alham pakai sarung cuy, sederhana. Tapi kalian tahu dia itu kerjanya di jangan rahasia kerjanya itu rahasia pokoknya nggak boleh tahu. Jadi Mas Alham itu punya usaha namanya kafe warkop sampan. Jadi situ kafe warkopnya di atas air, saya tidak tahu ya empang atau apa, pokoknya di sana mirip seperti kalau kalian pernah jangan pokoknya ini Nyemplung di kolam, kemana kita? Aha. Mbak Diska atau ini Mas Alham? Apa? Mbak Betua. Mas Alham lah. Mas Alham anak kedua. Jadi sampai di sana kita tidak langsung ke rumahnya Mas Alham, tapi kita diajak ke warkopnya ya. Saya juga tidak tahu, saya sebenarnya capek. Dan tidak apa ya. Kan capek capek. Jadi kita mau tidur, tapi ya udahlah. Tapi seru juga ya. Jadi saya ke warkopnya itu, oh ya ada video lucu. Ini videonya ya. 17 Agustus tahun 45. Video na. Yo anak, Nusa dan bangsa. Ayo, boleh tawa. Tawa. Jadi di situ ceritanya kan saya mau angkat pintu dari pintu gerbang utama masuk ke warkop Mas Alham. Karena kalau tidak ditutup itu kemungkinan pencuri bisa masuk. Jadi harus diangkat. Nah, karena di situ hanya ada saya sama adik saya sama Mas Alham, jadi otomatis saya harus bantu. Nah, di situ saya jatuh karena keseimbangan saya masih kurang. Tapi saya suka sih. Bayangkan guys, saya malam-malam udah kecebur ke sungai. Untung HP saya tidak masuk cuy. Kalau masuk HP saya udah konten 14. Setelah itu saya bantu Mas Alham bangun warkopnya 1 sampai 2 hari 3 hari, bantu pasang pipa apa.
Dan saya banyak belajar Mas Alham. Kan Mas Alham kan ya, mana sini? Kan Mas Alham kan tangan kanan kirinya kan tidak ada. Tapi kegigihannya untuk terus berusaha itu sangat luar biasa dan patut dicontoh, cuy. Itu sepupu saya baru, ya. Dia itu tidak mau dibantu karena dia merasa masih bisa. Sedangkan kita yang masih punya tangan banyak mengeluh. Jadi saya mikir, saya harus buat konten pokoknya. Meskipun jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, saya harus pokoknya buat konten. Karena kenapa? Saya mempunyai motivasi bahwa orang-orang di luar sana bisa. Masa saya tidak bisa? Kan kita pokoknya mencoba. Oke, mencoba dulu, cuy. Jangan terlalu banyak ngeluh. Saya lihat Mas Alham tidak pernah ngeluh. Dia itu sosok inspirasi, sangat inspirasi. Sejak saya ketemu sama Mas Alham pertama kali di Madura, ya. Jadi Mas Alham itu sepupu 2 kali saya, ya. Jadi ketika saya sampai di rumahnya, jadi rumahnya itu di Kabupaten Sidoarjo. Dari bandara itu dekat di Waru. Jadi kalau kalian datang ke Waru, Kabupaten Sidoarjo, cari tuh Warkop Sampan, Warkop Kopi Sampan. Nah, itu milik Mas Alham. Nah, Mas Alham punya adik namanya Mas Angga. Mas Andika. Mas Andika itu punya juga kafe, namanya itu kafe Warkop Primer. Kalau Mas Angga, dia itu pembisnis mie sama beras. Ya, luar biasa sepupu saya semua. Saya saja yang kebanyakan nganggur. Enggak lah, kita sebagai remaja, sebagai anak seperti begini harus terus mengeksplor diri, berusaha mencari hal-hal yang baru. Saya suka sih belajar banyak hal sama keluarga saya, menjalin silaturahmi, ya kan, cuy, memperpanjang umur. Jadi singkat cerita, saya nginap di rumah Mas Angga. Jadi Mas Angga itu anak pertama, kedua itu Mas Alham anak kedua, ketiga Mas Andika, keempat Mbak Diska. Mbak Diska ini juga pembisnis, cuy. Dia itu pembisnis. Kami hanya 1 atau 2 hari di sana di Kabupaten Sidoarjo karena saya harus antar adik saya ke Jember. Dia itu mondok di sana, SMK, SMTI Ibnu Katsir, ya, di Jember. Jadi saya situ berangkat naik bis, ya.